Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga alhamdulillah kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siaran Birama FM ini. Alhamdulillah, selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat, nikmat dan syafaat hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pendengar Birama FM dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawa tausiah ataupun mau'izah hasanah terkait keistimewaan Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah berada pada tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah nanti malam merupakan malam ke-17 Ramadan yang biasa kita sebut dengan malam nuzul Al-Quran ataupun malam diturunkannya Al-Quran. Para pendengar, para pemirsa Birama FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya digunakan oleh Rasulullah SAW tapi terus disampaikan kepada umatnya, dan bahkan mukjizat ini terus ada sampai menjelang hari kiamat. Inilah mukjizat terbesar di dalam Islam dan bahkan mukjizat terbesar sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu, baik kitab Taurat, Zabur ataupun Injil, tidak dipertahankan ataupun tidak bertahan sampai hari kiamat. Setelah para rasul ataupun para nabinya meninggal ataupun wafat, maka kitab-kitab tersebut ada di antaranya yang dirubah oleh manusia, ada yang ditambah, ada yang dikurangi dan sebagainya. Tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjamin tentang keagungan, tentang pemeliharaan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun." Wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Para pendengar Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Inilah diturunkannya Al-Quran sepanjang tahun tersebut, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran, setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan. Setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan keistimewaan, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah ataupun penghulu dari malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi penghulu para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan ataupun disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik sepanjang zaman.
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Sayyidus Syuhur, menjadi bulan yang terbaik. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah Al-Quran. Setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran, setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, siapapun, dimanapun, pasti akan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Termasuk bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik di dalam Islam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, dan juga setiap tempat yang diturunkan Al-Quran menjadi keberkahan. Mekah Al-Mukarramah mulia karena diturunkan Al-Quran. Yasrib yang ketika diturun Al-Quran menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Begitu seterusnya. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Ada tahapan dalam penurunan Al-Quran. Yang pertama sekali, Al-Quran Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, Allah tulis Al-Quran tersebut secara utuh, secara jumlatan wahidah. Sebelum semuanya diciptakan, sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk, sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum Allah ciptakan yang lain-lain, maka Allah sudah tulis di kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Quran sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz tersebut Allah turunkan Al-Quran ke yang disebut dengan Baitul Izzah, ataupun ke langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia. Di Baitul Izzah diperkenalkan kepada para malaikat, inilah kitab Al-Quran, inilah kitab akhir zaman, inilah kitab yang melengkapi seluruh syariat ataupun tata cara peribadatan, dan juga termasuk seluruh aspek kehidupan terkandung di dalam Al-Quran. Seluruh ilmu pengetahuan terkandung di dalam Al-Quran sepanjang zaman. Dari kisah-kisah terdahulu sampailah nanti tibanya akhir zaman, tibanya kiamat, maka tercatat ataupun tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian dari Al-Quran kemudian diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tersebut, yaitu pada bulan Ramadan, dan khususnya pada malam Lailatul Qadar. Itulah yang disebut dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tersebut. 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas diturunkan secara sekaligus jumlatan wahidah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian barulah Al-Quran tersebut diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ataupun dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Itulah yang pertama kali diturunkan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah sampaikan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, ya, risau ataupun khawatir dengan keadaan umat, khawatir dengan masa-masa jahiliyah ketika itu. Maka Rasulullah mulai umur 35 tahun sampai umur 40 tahun sering menyendiri, sering berkhalwah ataupun sering dia pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, untuk bersepi-sepian, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dilakukan, karena beliau belum diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian Allah takdirkan pada malam yang disebut dengan Yaumal Taqal Jam'an, ataupun malam bertemunya dua pasukan, yaitu ketika peperangan Badar, yaitu ada yang menyebutkan malam 17 Ramadan, walaupun ada khilafiyah ataupun perbedaan pendapat terkait pertama kali diturunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan pada malam 17 Ramadan, ada juga yang menyebutkan pada malam 21 Ramadan dan sebagainya. Tetapi yang jelas, maka Al-Quran tersebut pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga pada bulan Ramadan.
Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan pada bulan Ramadan. Kemudian diturunkan pertama kali dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 juga pada bulan Ramadan. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Birama FM dimanapun Anda berada. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, beransur-ansur, sesuai dengan keadaan yang ketika itu dialami oleh Rasulullah SAW. Ada yang Al-Quran tersebut diturunkan satu surat lengkap, ada juga yang diturunkan per ayat. Dan Al-Quran yang kita baca sekarang ataupun mushaf Al-Quran yang sudah dibukukan sekarang, ini merupakan Al-Quran yang telah lengkap, Al-Quran yang telah sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Dan proses penurunannya juga bermacam-macam. Ada yang Rasulullah SAW menerima wahyu secara langsung, malaikat Jibril menampakkan wajahnya secara langsung. Dan ini disebutkan 2 kali, yaitu ketika pertama kali Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di Gua Hira, diturunkan surah Iqra, surah Al-Alaq. Kemudian ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Mi'raj ataupun Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihissalam, maka ketika itu malaikat Jibril menunjukkan wujudnya yang asli. Pertama kali Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dengan wajah yang asli ketika di Gua Hira, Rasulullah SAW sangat terkejut karena tidak pernah melihat makhluk yang seperti itu sebelumnya. Maka Rasulullah SAW ketika disuruh baca, Iqra, bacalah, maka jawaban Rasulullah ketika itu, ma ana biqari'in, aku tidak pandai membaca. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, artinya tidak pandai membaca dan menulis. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak cerdas, hanya tidak pandai membaca dan menulis. Itulah ketika itu kebiasaan orang Arab. Kebanyakan orang Arab ketika itu tidak pandai membaca dan menulis. Dan ini juga merupakan mukjizat Al-Quran. Artinya sebagai perlawanan kita ketika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran tersebut adalah tulisan Nabi Muhammad SAW, maka bisa terbantahkan dengan bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Mustahil Rasulullah bisa menulis Al-Quran, mengarang Al-Quran, padahal beliau tidak bisa membaca dan menulis. Para pendengar Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali, Rasulullah merasa terkejut. Iqra, bacalah. Apa yang harus aku baca, kata Rasul. Aku tidak pandai membaca. Dipeluk oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Kemudian barulah malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid, yang ketika itu Rasulullah SAW sangat ketakutan. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah Al-Muddathir. Ada juga yang menyebutkan surah Al-Muzammil. Masyarul muslimin, para pendengar Birama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Dan seterusnya itu diturunkan secara langsung dengan malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Ada yang terkadang Rasulullah menerima wahyu melalui mimpi. Ada juga Rasulullah SAW menerima wahyu ataupun turunnya Al-Quran tersebut dengan malaikat Jibril menjelma sebagai manusia biasa. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW menerima wahyu dengan cara seolah-olah mendengar bunyi yang sangat keras. Dan inilah yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW, seperti suara guruk yang sangat dahsyat sehingga Rasulullah sampai berkeringat. Begitulah cara penurunan Al-Quran.
sampailah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan 23 tahun masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di Rama FM dimanapun Anda berada. Kemudian setelah Al-Quran ini sempurna, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh orang-orang yang beriman. Di awal surah Al-Baqarah Allah sampaikan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ayat Fawatihus Suwar ataupun pembuka surah dengan huruf-huruf tertentu, maka ini juga merupakan mukjizat Al-Quran, ayat mutasyabihat, ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Karena ketika itu para penyair, para sastrawan Arab, mereka menulis syair-syair ataupun sastra-sastra yang luar biasa. Maka ditandinglah, ya Allah turunkan ayat yang tidak pernah didengar oleh mereka. Alif Lam Mim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi seluruh orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam ayat yang lain ketika Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Seluruh manusia, hudan linnas, seluruh manusia. Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda, menjadi petunjuk, menjadi penjelas. Wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk, dan juga pembeda dari yang baik dengan yang buruk, dari yang benar dengan yang salah, dari yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quran. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar di Rama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitulah kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran. Setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran merupakan salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Talil Quran. Orang-orang yang membaca, memahami Al-Quran menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Begitu juga orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Juga menjadi orang yang terbaik karena belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW juga menyampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar di Rama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka hak Al-Quran tersebut ataupun kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran itu kita baca. Al-Quran tersebut kita baca. Kemudian yang kedua, setelah kita baca, maka kita berusaha memahami Al-Quran tersebut. Tadabbur, merenungkan, memahami satu persatu ayat-ayat yang kita baca. Bahkan lebih dari itu, kalau seandainya kita mampu belajar tafsir Al-Quran dan seterusnya sampai kita memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita berusaha menghafal Al-Quran tersebut. Yang keempat, kita berusaha mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita amalkan. Kemudian yang kelima, kita sampaikan kepada orang lain. Itulah hak kita, ataupun itulah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kita baca, kita tadabbur, kita renungkan, kemudian kita hafal, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada orang lain. Itulah hak Al-Quran. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Irama FM dimanapun Anda berada. Oleh karena itu,
marilah senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa kita baca, senantiasa kita renungkan, kita tadabbur, kita tadarus, saling belajar Al-Quran. Kemudian kita berusaha menghafalnya, dan kita juga amalkan apa yang telah kita baca dari Al-Quran dan kita sampaikan kepada orang lain. Maka inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Kalau orang yang sekedar membaca ataupun sekedar menghafal tapi tidak mengamalkan, ataupun sekedar dia membaca tapi tidak beramal dengan Al-Quran, menghafal tapi tidak beramal dengan Al-Quran, maka belum disebut dengan ahlul Quran. Ahlul Quran itu dia tidak sekedar membaca, tidak sekedar menghafal, tetapi dia menyampaikan dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Orang-orang yang disebut dengan ahlul Quran tersebut pada hari kiamat nanti di surga akan ditempatkan pada posisi yang tertinggi, beserta dengan para nabi, para rasul, berserta dengan malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, tidak pandai membaca Al-Quran, akan mendapatkan 2 pahala, yaitu yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan kedua pahala bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha belajar dan mengajarkan Al-Quran. Para pendengar Birama FM dimanapun Anda berada, inilah semua keistimewaan Al-Quran tersebut. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan, pasti akan mendapatkan keistimewaan. Karena Al-Quran merupakan kitab yang paling istimewa, diturunkan kepada Nabi yang istimewa, kemudian melalui perantaraan malaikat Jibril yang juga merupakan malaikat yang istimewa, kemudian diajarkan, disampaikan kepada umat yang istimewa, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di bulan yang mulia, di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, di tempat yang mulia, tempat yang istimewa, di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua, para pendengar dan saya pribadi. Mudah-mudahan kita terus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita senantiasa mengamalkan Al-Quran, membaca, menghafal, dan menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang yang terdekat dengan kita.